Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang saya hormati pejabat struktural di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang PTK, Kepala Seksi PTK, TK, PAUD, SD, dan SMP. Yang saya hormati pula Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Pengawas TK, SD, SMP, Kepala Sekolah TK, SD, SMP se-Kabupaten Wonogiri. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Inspirator Pejuang Pendidikan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Yang saya hormati para peserta kegiatan Room Event Webinar Series di Microsoft Teams. Dan tiada lupa yang saya muliakan, Bapak Ibu Guru peserta kegiatan Webinar Series lewat channel YouTube P&K Wonogiri Official. Mohon izin Bapak Ibu peserta kegiatan yang budiman, kami dari tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri akan mengantarkan jalannya acara webinar series pada pagi hari ini. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi Allah SWT atas yang sudah berkenan melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan bisa bersemuka secara virtual dalam kegiatan webinar series ini. Semoga kesehatan, keceriaan, dan kebahagiaan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Baik peserta kegiatan yang berbahagia, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri akan menyelenggarakan webinar series dengan tema berbagi cerita inspirasi para pejuang pendidikan Wonogiri dalam membuat perubahan pendidikan di sekolah maupun dalam lingkup yang lebih luas. Webinar series ini akan diselenggarakan mulai hari ini Senin tanggal 19 dan berakhir nanti pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2020 dengan menghadirkan 2 tokoh inspirator di setiap harinya. Webinar ini menghadirkan tokoh inspirator dari masing-masing kecamatan dan juga perwakilan wilayah subrayon di Kabupaten Wonogiri. Adapun puncak acara peringatan Hardiknas tahun 2021 akan diselenggarakan pada Senin 3 Mei 2021. Para peserta webinar series yang budiman, untuk senantiasa menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan juga jiwa patriotisme, marilah kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa.
MPD dipersilakan. Dalam menjalankan ibadah puasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini yang berbahagia, yang selalu mengikuti, mendampingi, memfasilitasi kita semuanya, tentunya beberapa teman kami yang pada saat ini yang telah mempersiapkan webinar series yang pertama, Bapak Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang bidang kami ada 4, bidang PTK, bidang Digas, bidang PNSI, dan bidang kebudayaan beserta jajarannya. Dan tentunya yang berbahagia pada pagi hari ini yang semangat mengikuti webinar series pertama, Bapak Ibu pengawas sekolah, ini di sini ada Bapak Ibu penilik sekolah dan Bapak Ibu Korwil yang tentunya juga ikut bergabung pada kegiatan pagi hari ini, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu semuanya yang saat ini terkait langsung di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Tentunya ucapan terima kasih kami haturkan kepada tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Kabupaten Wonogiri yang telah beberapa hari, yang telah beberapa minggu merancang, melaksanakan kegiatan ini agar bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang kami banggakan, kami cintai adalah ibu-ibu bapak yang akan menjadi inspirator pada kegiatan webinar seri pertama dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional dari tahun 2021. Dan Ibu Bapak semuanya, Bapak Ibu Guru maupun anak-anakku semua yang saat ini bisa mengikuti kegiatan webinar, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan tentunya kepada Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini atas ridhonya kita masih bisa diperkenankan mengikuti sebuah kegiatan dan sebuah inovasi bagi kita semuanya dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2021. Program ini merupakan suatu program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dalam rangka kita berbagi inspirasi bagi Bapak Ibu Guru semuanya yang dulu kala telah berjuang bagaimana memajukan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, bagaimana menginspirasi anak-anaknya, bagaimana Ibu Bapak mengembangkan karirnya, sehingga pendidikan di Kabupaten Wonogiri akan sejajar dengan pendidikan-pendidikan pada negara yang lebih maju pada umumnya, dan tentunya akan bisa menjadi keteladanan bagi pendidikan di kabupaten yang lain. Baik Ibu Bapak yang kami hormati dan yang kami cintai, tentunya yang berbahagia pada pagi hari ini hadir host maupun moderator pada kegiatan hari ini yang senantiasa ikut memotori kegiatan pada pagi hari ini.
saya akan bercerita bagaimana sosok seorang guru bagi diri saya. Dahulu saya pernah menjadi seorang murid, dan tentunya bagi anak-anak saya yang saat ini telah belajar pada sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA dan SMK yang sederajat yang saat ini mengikuti kegiatan webinar pada saat ini. Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu guru selaku inspirator, terima kasih telah bersedia menjadi seorang inspirator. Bapak Ibu inspirator, bahwa kami ini yang pernah menjadi siswa sudah kuikuti langkah kaki ini yang telah membawaku menuju lorong yang tak berujung. Namun selalu ku dengar sang pelita memanggilku, dialah guruku. Guru yang memberiku setitik ilmu dengan sabar dan membimbingku untuk masa depan yang cerah. Guru yang tak pernah putus asa, walau peluh terasa mengucur hanya untuk generasi bangsa. Cahaya ilmunya yang selalu ditunggu oleh semua umat. Itu salah satu ungkapan saya selaku murid, dan kami berikan kepada guru saya yang dulu sejak saya TK sampai saya menjadi mahasiswa di tingkat S3. Guru kami, sekecil apapun predikat guru kami, semuanya sampai dengan profesor adalah menjadi inspirator bagi diri saya secara pribadi.
sekolah kita yang saat ini telah memberikan semua impian dan cita-cita nyata di dalam kita bekerja. Selamat berwebinar dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Sudah kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Dan orang hati beliau, sekaligus sambutan dan motivasi beliau menunjukkan bahwa Ibunda Yuli Bangun Nursanti Prawowo hari ini juga sekaligus sebagai inspirator. Semoga dari nasihat ungkapan hati senantiasa bisa menginspirasi para guru untuk senantiasa meningkatkan mutu kualitas pendidikan utamanya di wilayah Kabupaten Wonogiri. Baik, Bapak Ibu peserta webinar series yang berbahagia, hari ini di hari pertama yang tampil sebagai pengisi acara di webinar seri 1, yaitu dari Kecamatan Wonogiri dan wilayah Subrayon 01 Wonogiri. Kegiatan sepenuhnya yang dipanggil moderator terhormat Ibu Rahayu Widayanti, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Muntoronadi. Kepiawaian dan kehandalan beliau sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga beliau mampu mengantarkan itu tim kreatif Subrayon 01. Acara sepenuhnya di webinar series dari pertama pagi ini saya serahkan kepada moderator yang terhormat Ibu Rahayu Widayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Kepala Bidang PTK Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Kasih PTK PAUD NF, Kasih PTK SD, Kasih PTK SMP, Dinas P dan K Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Pengawas TK SD SMP Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Kepala SD SMP se-Kabupaten Wonogiri, dan segenap pemirsa channel YouTube P dan K Official dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Segenap hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya, Rahayu Widayanti, untuk memandu webinar series hari pertama, yang mana kegiatan ini merupakan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 dengan menghadirkan guru inspirator baik dari tingkat TK, SD, SMP, se-Kabupaten Wonogiri dengan mengusung tema berbagi cerita inspirasi para pejuang pendidikan Wonogiri dalam membuat perubahan pendidikan di sekolah maupun dalam lingkup yang lebih luas. Bapak Ibu pemirsa channel YouTube P dan K Wonogiri Official dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari pertama webinar series kali ini kita akan menghadirkan dua inspirator. Yang pertama yaitu beliau Bapak Heneng Wahyudi, Sarjana Sains, dan inspirator kedua kita yaitu Bapak Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan. Pada sesi inti nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah penyampaian materi dari inspirator kita, kemudian pada bagian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Bila mana Bapak Ibu dan segenap hadirin ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom chat, baik kepada Bapak Ibu yang saat ini bergabung dalam Microsoft Teams ataupun tengah menyaksikan melalui channel YouTube P dan K Wonogiri Official. Baik Bapak Ibu, segenap hadirin yang saya hormati, tidak perlu berpanjang lebar dari yang saya sampaikan. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa sebagai guru inspirator bagi kita semua yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Mohon izin untuk kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi
Bapak Henning Wahyudi, Sarjana Sains dari SD Negeri 1 Wonogiri. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Rahayu Widayanti. Ya, suara saya terdengar jelas ya, Pak, di situ? Baik, sangat jelas dan terima kasih suaranya bagus. Iya, baik, terima kasih. Kemudian akan kami sapa pula inspirator kedua kita pada hari ini, yaitu Bapak Pudi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Ngadirojo. Selamat pagi, Pak Pudi. Salam sehat selalu untuk Anda, Pak Pudi. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Ya, selamat pagi, Bu Yayu. Suara jelas terdengar. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan seluruh pemirsa channel YouTube P&K Wonogiri Official dimanapun Anda berada, sebelum masuk kepada materi dari inspirator kita yang pertama, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari inspirator kita. Nama, Henning Wahyudi, Sarjana Sains, Instansi SD Negeri 1 Wonogiri, tempat tanggal lahir, Semarang, 11 Juni 1980, alamat Kaloran RT 1 RW 7 Giritontro Wonogiri. Beliau dapat dihubungi pada email heneng99@gmail.com. Saat ini beliau mengajar di SD Negeri 1 Wonogiri. Dan sebagai tambahan informasi kepada Bapak Ibu bahwa Pak Henning ini meskipun beliau seorang guru guru tidak tetap di SD Negeri 1 Wonogiri, namun kiprah beliau dalam dunia TIK, dalam dunia teknologi informasi, sudah sangat luar biasa sekali dan nanti semoga itu akan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa turut mengembangkan dunia TIK di sekolahan kita masing-masing. Baik, selama 20 menit ke depan, Bapak Henning Wahyudi, Sarjana Sains, Guru TIK SD Negeri 1 Wonogiri akan menyampaikan inspirasinya kepada kita semua dengan tema aplikasi e-learning di sekolah dasar. Kami persilahkan Pak Henning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk Ibu Rahayu Widayanti yang memberikan waktu dan tak lupa juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Ibu Dr. Yuli Bangun Nurjanti, serta Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas P&K Kabupaten Wonogiri, serta seluruh Bapak Ibu peserta webinar seri 1 yang mengikuti baik di room meeting, Teams, dan channel YouTube di P&K Wonogiri Official. Saya mengucapkan selamat juga menunaikan ibadah puasa. Kiranya puasa kita mendapatkan keberkahan dan kemenangan bagi kita semuanya. Terima kasih pada kesempatan kali ini yang diberikan untuk saya. Dan sebelumnya saya sangat bersyukur pada kesempatan ini. Dan ini semua juga atas dukungan, dorongan dari Bapak Kepala Sekolah serta seluruh keluarga besar SD 1 Wonogiri. Dan tentunya terima kasih untuk tim pengembang dari Dinas Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya juga akan tentang optimalisasi pembelajaran e-learning di sekolah dasar. Saya akan langsung share screen saja untuk kesempatan hari ini. Apakah sudah terlihat dengan baik, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak, sudah muncul dengan baik sekali. Kesempatan yang berbahagia ini di hari yang pertama ini sungguh luar biasa buat kita semuanya. Di tengah kita menjalankan ibadah puasa, kita mempunyai tujuan yang baik untuk saling berbagi, di mana kesempatan ini juga saya merasa berterima kasih atas kesempatan yang baik ini. Tentang optimalisasi e-learning di sekolah dasar. Pada akhirnya di awal di sekolah dasar tidak banyak untuk adanya TIK ataupun penggunaan e-learning di sekolah dasar tentunya, karena sebagian banyak masih digunakan di sekolah menengah pertama dan sampai di atas sampai perguruan tinggi. Oleh sebab itu saya bersyukur di mana saya mengawali mengajar di sekolah dasar pada tahun 2009 di Sekolah SD Negeri 1 Wonoboyo, dan di tahun 2010
saya berpindah di Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri yang berstatus RSBI, di mana saya juga dapat kesempatan untuk bisa mengajar di mata pelajaran TIK. Serta berjalannya waktu untuk mengajar dan memberi yang terbaik bagi peserta didik dan tugas tanggung jawab untuk ikut serta memanfaatkan lab komputer dan e-learning yang ada di sekolah. Namun pada tahun 2013 untuk sekolah RSBI sudah ditiadakan. Serta sekolah kembali untuk menjadi sekolah yang berstandar nasional. Secara otomatis mata pelajaran TIK juga berubah menjadi mata pelajaran pilihan atau ekstra di sekolah kami. Namun juga ada rasa yang harus saya kerjakan dengan apa yang ada, yaitu lab komputer serta peralatan yang didapat waktu RSBI tersebut. Karena harus kita manfaatkan di mana pemanfaatan itu untuk tujuan untuk meningkatkan peserta didik kita dan mempersiapkan di masa yang akan datang. Karena tentunya dengan perkembangan teknologi yang setiap detik itu berkembang, karena kita perkembangan teknologi tidak bisa kita batasi karena sangat cepat sekali dengan perubahan, ya, tentunya itu akan membuat kita mau tidak mau harus mau dalam mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, pembelajaran yang TIK sebelumnya di komputer, ya, untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 semua mendapatkan pembelajaran TIK. Jadi baik itu nanti di kelas 1 untuk belajar mengenal perangkat TIK, perangkat keras, termasuk juga nanti bisa berlatih untuk menggambar. Nah, di sini ada hal yang dilakukan waktu RSBI. Namun dengan perubahan status RSBI menjadi sekolah standar nasional, berstandar nasional, kita di sekolah bersama stakeholder semuanya yang ada dari Bapak Kepala sekolah serta semuanya memanfaatkan apa yang ada dalam pembelajaran ini, termasuk TIK yang harus kita lakukan. Dalam pembelajaran ini setelah di awal tahun 2012 sekolah kami yang waktu itu masih RSBI mendapat kesempatan untuk bisa mendukung salah satunya terlaksananya untuk penilaian kompetensi guru atau UKG. Nah, waktu itu juga waktu penataran juga masih bingung kenapa kita kan SD sendiri, yang lainnya udah SMP, SMA. Namun dengan bantuan teman-teman, dengan yang lainnya tentunya kita bisa melakukan ini dengan tidak kurang satu apapun, dengan dorongan dukungan dari semua pihak yang mendukung, baik dari tim teknisi, dari teman-teman SMP, SMK, SMA yang selalu mensupport, terutama di SD, karena SD baru pertama kali waktu itu. Nah, itu juga menjadi permasalahan juga setelah lab itu tidak kita gunakan untuk pembelajaran TIK yang seperti di waktu RSBI. Namun dengan itu kita juga tetap berusaha bagaimana anak-anak juga bisa memanfaatkan e-learning serta jaringan internet yang sudah tersedia. Nah, kita berupaya sampai suatu saat saya juga mengajari anak untuk bisa mengirim email. Nah, namun anak itu juga harus membuat email. Dan kita, kok bingung. Saya merasa anak ini umurnya belum cukup umur untuk membuat email. Dan itu ada merasa beban. Pada saat akhirnya saya berusaha sambil belajar, bertanya-tanya, dan melalui media sosial di Facebook ada satu pembelajaran kelas online atau kelas daring. Nah, yaitu di mana ada pelatihan tentang kelas digital yang diadakan oleh Siomolek waktu itu. Nah, itu juga kesempatan juga untuk membangun pendidikan belajar anak secara kelas secara online. Ya, di awal dari tahun 2016 kita mencoba memperkenalkan juga untuk menggunakan aplikasi Edmodo, di mana ada bisa interaksi antara guru, siswa, dan juga orang tua di situ. Walaupun sementara di sekolah kami yang kami ajarkan masih antara guru dan siswa terlebih dahulu, termasuk untuk mengumpulkan tugas anak-anak dan untuk melakukan penilaian seperti itu. Namun di tengah-tengah terkadang pasang surut terjadi juga, terkadang merasa kapan ini bisa semua melakukan atau dengan bersama-sama. Dalam konteks arti anak-anak karena keterbatasan juga
keterbatasan di kami, di sekolah kami juga tidak semua anak itu, mohon maaf ya, memiliki yang namanya kemampuan yang sama dalam konteks itu dalam hal pengadaan misalnya untuk handphone waktu itu. Jadi belum ada, tidak semuanya, ada yang bisa memiliki, ada yang belum. Ada yang memiliki tapi mungkin orang tua juga belum bisa mengizinkan. Nah, karena banyak hal yang dikhawatirkan dengan perkembangan teknologi ya. Jadi itu hal yang wajar. Namun saya tidak mau patah semangat seperti begitu saja. Dan saya bersyukurnya setelah saya mengikuti kelas Admudo tersebut, saya bertemu dengan beliau-beliau yang sungguh luar biasa membantu kami baik secara online ya, dan kebetulan juga saya bersyukur juga waktu itu diizinkan juga ikut belajar lagi tentang Admudo di SMA Negeri 1 Wonogiri yang waktu itu ya diizinkan saya ikut bergabung lagi di belajar di situ. Nah, itu menambah semangat saya untuk mengajarkan lagi tentang Admudo, walaupun waktu itu untuk belajar daring memang belum begitu dibutuhkan karena masih di tahun 2017-an. Nah, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk melakukan tes secara online untuk anak-anak di PTS maupun PAS, penilaian akhir semester maupun ulangan harian. Di sini ada gambar, ada beberapa gambar bahwa ada yang di lab, ada yang di kelas, ada yang di lab learning satunya lagi, dan di lab komputer. Jadi kenapa ada berbeda-beda tempat? Karena anak yang sudah memiliki HP atau gadget tersebut, anak-anak bisa di kelas. Dan dengan bantuan juga wali kelas untuk mengawasinya dalam penggunaan gadget juga. Bagi yang belum memiliki, kita berikan fasilitas yang ada di sekolah untuk seadanya dengan cara mungkin kita daftar dulu sehari sebelumnya siapa yang bisa menggunakan gadget atau mungkin yang bisa untuk menggunakan perangkat yang ada di sekolah seperti itu. Dan di sekolah kami juga tetap mengikuti kegiatan yang tentunya mendukung tentang penggunaan TIK, termasuk pemanfaatan learning untuk mengikuti kuis Ki Hajar di tingkat Provinsi Jawa Tengah, beserta dukungan Bapak Ibu guru yang lain untuk saling mensupport. Jadi tidak hanya saya sendiri, karena kalau saya sendiri pasti saya tidak bisa. Dan ini semua atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu guru yang lain, serta orang tua, wali juga yang mau mengambil bagian untuk mensukseskan pendidikan tentunya di Kota Wonogiri untuk generasi masa depan kita. Nah, pada akhirnya berlalulah masa di tahun 2020, di tahun 2019 juga ya, kita juga pernah untuk penggunaan pemanfaatan learning, salah satunya juga untuk UKG, dan digunakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 ini ya, digunakan untuk bisa membantu Bapak Ibu guru yang untuk menyukseskan terutama pembelajaran di Kota Wonogiri. Sekolah kami tibalah dengan adanya pandemi. Ya, pasti semua merasakan karena pandemi COVID-19 ini tidak berpengaruh hanya pada di dunia pendidikan, namun di semua lini, di semua bidang, dan bahkan semua bangsa-bangsa mendapatkan COVID-19 ini. Namun apakah kita tinggal diam? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus tetap berusaha dengan apa yang bisa, apa yang ada. Dan bersyukur juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri diawali oleh Bapak Ibu gurunya yang diberikan tentang aplikasi Office 3, pemanfaatan Office 365. Nah, itu sangat membantu Bapak Ibu guru kita. Dan itu untuk meningkatkan pembelajaran kita di masa pandemi. Nah, bersyukur lagi ya, di sekolah kami juga Bapak Kepala Sekolah untuk merespon juga pembelajaran untuk meneruskan, karena di Office itu masih untuk Bapak Ibu guru, maka di sekolah kami dengan memanfaatkan domain sekolah untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, sedang melakukan perintisan juga untuk pembelajaran secara online dengan platform Microsoft Office 365 untuk guru dan peserta didik di kelas 4, 5, dan 6. Dan bagaimana untuk yang kelas 1, 2, 3 tetap bisa menggunakan misalnya dengan menggunakan WA atau mungkin dengan Google Form seperti itu. Jadi untuk
hal terkendala yang terjadi di dalam pembelajaran, kita berusaha bersama-sama untuk mengatasinya. Dan Office 365 juga masih dipakai untuk pembelajaran sampai sekarang. Karena ini masa pandemi, salah satunya juga ini ada contohnya pemanfaatan di kelas 6, ya Bapak Ibu guru selalu menggunakan apa yang sudah ada, memaksimalkan apa yang ada untuk pastinya untuk membekali siswa-siswi kita untuk menjadi generasi yang pasti generasi emas yang akan meneruskan pendidikan ini semakin bagus dan semakin luar biasa. Dan yang menjadi hal akan kita lakukan tentunya untuk tahun ini di tahun 2021 saya beserta juga dari sekolah ingin mendukung kegiatan dari pemerintah pusat, dari Kemendikbud untuk menyiapkan dan mendukung pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, ini juga hal yang baru bagi juga di SD, sekolah dasar. Namun untuk teman-teman di SMP maupun SMK, di SMA itu sudah terbiasa dengan ujian online, dengan perangkat-perangkatnya. Namun juga itu besar harapan kita, saya rindu kita bersama-sama semua kita akan mendukung dan mensukseskan asesmen nasional berbasis komputer terutama di Kabupaten Wonogiri dan juga untuk Indonesia. Jadi walaupun nanti ada proses yang harus kita lalui, kita percaya di dalam satu proses pasti ada hasil yang sangat luar biasa yang akan kita nikmati. Nah, tapi semua ini butuh kerjasama, butuh saling gotong royong, saling membantu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Satu hal untuk teman-teman yang Bapak Ibu guru yang masih berstatus GTT ataupun PTT, tentunya kita tetap memberikan atau berdedikasi untuk pendidikan di Kota Wonogiri ini untuk lebih sukses, untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi generasi emas, generasi yang luar biasa, generasi yang kuat untuk menghadapi masa yang akan datang dengan penuh hal yang baru, namun kita sejak sekarang kita siapkan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan saat ini kami kembalikan kepada Ibu Rahayu Widayanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henning atas inspirasinya hari ini. Luar biasa sekali dedikasi Bapak dalam bidang TIK utamanya. Kita ketahui bersama bahwa memang kemajuan di bidang TIK sangatlah pesat dan tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus senantiasa untuk terus mengasah kemampuan agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan seluruh pemirsa channel YouTube PDANKA Wonogiri Official dimanapun Anda berada, segera kita akan menyaksikan pemaparan materi yang kedua dari inspirator kita. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari inspirator kita yang kedua. Beliau nama Pudi Sri Maryatmo, Sarjana Pendidikan. Mengampu mata pelajaran IPA, Unit Kerja SMP Negeri 1 Ngadirejo. Tempat tanggal lahir Wonogiri 4 Desember 1979. Beliau beralamat di Perumahan PIP Pokoh Kidul Wonogiri. Pengalaman organisasi beliau, asisten dosen, kemudian guru pemandu program bermutu MGMP IPA SMP Kabupaten Wonogiri, narasumber Sekolah Adiwiyata Kabupaten Wonogiri, dan saat ini beliau juga pengurus MGMP IPA. Prestasi yang telah beliau raih adalah peringkat 5 guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2014, juara 3 lomba penelitian tindakan kelas tingkat kabupaten tahun 2017, dan ketua program Adiwiyata sekolah dengan meraih Piala Adiwiyata Kabupaten tahun 2013, Piagam Adiwiyata Provinsi tahun 2017, Piagam Adiwiyata Nasional tahun 2018. Beliau juga sudah menuliskan 5 buku, semuanya adalah buku mengenai Adiwiyata, yaitu yang pertama Adiwiyata Pasti Bisa terbit tahun 2019, yang kedua Adiwiyata Menggapai Cita terbit tahun 2020, yang ketiga Adiwiyata Dari Hati terbit tahun 2020, yang keempat Adiwiyata Mengukir Prestasi terbit tahun 2020, dan yang kelima Adiwiyata di Masa Pandemi sedang proses terbit di tahun 2021 ini.
Beliau juga aktif menuliskan beberapa jurnal penelitian yang ber-ISSN. Luar biasa sekali kurikulum vitae dari inspirator kita kali ini. Baik, tanpa berpanjang kata, 20 menit ke depan kita akan menyaksikan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh inspirator kedua kita, Bapak Budi Sri Mariatmo. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rahayu Widayanti SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, tim pengembangan konten pendidikan dan tim pengembangan konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri, dan seluruh Bapak Ibu peserta webinar seri 1 yang mengikuti baik di room meeting tim maupun di channel YouTube dan K Wonogiri Official. Sebelumnya terima kasih pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi cerita. Tentunya di sini ada beberapa tampilan yang saya kira nanti ini tampilannya kok banyak kan gitu, tapi nanti akan saya ambil yang penting-penting saja yang sesuai dengan tema yang nanti akan kita berbagi bersama Ibu Bapak. Untuk adiwiyata sendiri mungkin Ibu Bapak juga sudah mengerti bagaimana pengertian adiwiyata itu sendiri. Yang jelas untuk sekolah adiwiyata ini merupakan sekolah yang peduli lingkungan, sekolah yang sehat, yang bersih serta indah, dan tentunya di sini mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan dan menuju sekolah yang hebat yang kemarin juga sudah dicanangkan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, menuju sekolah yang hebat, sekolah yang harum, yang elok, yang bersih, yang asri, dan yang tentram. Dan gerakan adiwiyata ini sendiri merupakan gerakan di masa-masa ini adalah gerakan yang menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, Bu Bapak. Dasar melaksanakan adiwiyata, sebetulnya untuk dasar melaksanakan adiwiyata adalah di seluruh agama manapun itu ada. Di agama pandangan Islam bahwasanya di situ tertulis larangan membuat kerusakan di muka bumi. Di agama Kristen dan Katolik juga ada di situ, menggambarkan bahwasanya kita untuk selalu mencintai lingkungan. Di pandangan Buddha pun juga ada. Jadi dasar yang utama dalam melaksanakan program adiwiyata itu adalah agama kita masing-masing. Lalu yang kedua, menurut kebijakan dari pemerintah, bahwasanya dasar-dasar adiwiyata sudah ada di dalam aturan baik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun di sini nota kesepahaman dari 5 kementerian terkait. Dan di bidang di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sendiri sudah ada himbauan bahwasanya untuk melaksanakan gerakan adiwiyata atau di situ tercantum gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Di sini sudah ada suratnya di Wonogiri bahwasanya kita untuk melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah masing-masing. Jadi tidak hanya mungkin di sekolah tetapi juga di rumah juga melaksanakannya. Ibu Bapak, untuk dasar adiwiyata seperti ini. Lalu selanjutnya tentang kebijakan yang lain hubungannya dengan tantangan adiwiyata Ibu Bapak. Dan awal adiwiyata kami di sekolah kami di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Untuk awal adiwiyata kami di tahun 2012 Ibu Bapak. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua tim adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirejo, dan di sini di tahun 2013 kami menerima piagam sekolah adiwiyata kabupaten, dan tentunya untuk strukturnya kalau mau menjalankan program adiwiyata ini sebetulnya sudah terimplementasi dalam 8 standar nasional pendidikan. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, ini yang kita ambil dari buku panduan, bahwasanya tim adiwiyata adalah di posisi sini. Jadi terimplementasi dan nanti akan mengarah ke 8 standar nasional pendidikan. Ibu Bapak sekalian, tentunya untuk melaksanakan program ini tidak hanya bisa dilaksanakan secara mandiri.
membutuhkan suatu teamwork, membutuhkan suatu warga sekolah yang kompak. Tantangannya salah satunya adalah mungkin yang bisa kita dengar atau mungkin diperbicarakan bahwasanya adiwiyata tanggung jawab siapa? Apa kegunaan program ini bagi sekolah? Apa kegunaan adiwiyata bagi karir dan profesionalis dari guru? Apa kegunaan adiwiyata bagi siswa? Nah, tentunya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa mengacu kepada beberapa indikator. Untuk yang pertama tadi bahwasanya adiwiyata tanggung jawab siapa? Adiwiyata adalah tanggung jawab adalah seluruh warga sekolah. Jadi merupakan tanggung jawab kita semua karena merupakan cerminan karakter kita sebagai tenaga pendidikan. Lalu untuk kebutuhan apa ini? Jadi kebutuhan sekolah ini adiwiyata banyak sekali Bu Bapak. Untuk menjadi sekolah sehat, untuk menjadi sekolah yang ramah anak kemarin, sekolah yang memiliki akreditasinya bagus, ini merupakan suatu program yang tentunya harus real dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Lalu yang selanjutnya adiwiyata bagi kebutuhan guru. Nah, sebelumnya adiwiyata itu kita kenal dengan istilah bersih-bersih, membersihkan, kan hanya seperti itu. Tetapi adiwiyata bisa pengembangan karir seorang guru, karena di situ akan tercantum bagaimana kegiatan masih terdengar itu, masih ya? Iya, saya lanjutkan, masih ya? Masih agak tersendat Pak Budi. Oh iya, ini suara terdengar, ya, sudah bisa masuk ya Bu ya? Ya, baik, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Untuk adiwiyata untuk kebutuhan guru. Jadi ini untuk pengembangan karir, untuk inovasi pembelajaran. Lalu adiwiyata sini juga dalam proses pembelajaran bahwasanya guru bisa berinovasi. Kita implementasikan dalam RPP, dalam modul, dalam jurnal artikel, bahkan dipakai untuk penelitian tindakan kelas Ibu Bapak. Jadi program adiwiyata ini merupakan program semua, dan bagi siswa tentunya di sini adalah untuk salah satunya untuk perubahan karakter dari peserta didik. Ibu Bapak sekalian, di sini akan kami tampilkan gambaran awal terlebih dahulu karakter-karakter siswa yang tentunya sebelum melaksanakan program adiwiyata, bahwasanya program ini di awal-awal memang kita mengenal istilah contohnya sampah yang berserakan seperti ini. Akan kami tampilkan di sini di tempat kami di awal di sini sampah yang berserakan seperti ini, lalu sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya walaupun di situ sudah ada tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, gambaran-gambaran seperti ini mungkin sering kita lihat di sekolah-sekolah kita. Bagaimana WC siswa yang seperti ini tidak terawat, siswa bercoret-coret seperti ini yang tentunya ini sebetulnya tanggung jawab kita nantinya untuk menampung daripada sebetulnya ini merupakan ide-ide kreatif dari siswa, dari peserta didik, tetapi kita harus bisa menampungnya. Dengan cara apa Ibu Bapak? Jadi ini dengan cara kami melaksanakan ini dengan cara 4C dan 3R yang sudah sering kita dengar di keterampilan abad 21. Jadi adiwiyata itu sudah mengacu di keterampilan abad 21. Jadi kita harus bisa pandai dalam berkomunikasi, harus berkolaborasi, bekerja sama, bisa berpikir kritis, bahkan nanti bisa harus kreatif dan inovatif. Nah, Ibu Bapak sekalian, di gambaran awal Ibu Bapak saya melaksanakan program ini memang tantangannya berat sekali yang tadi sudah kami paparkan. Salah satunya kalau kita mungkin menyuruh anak, jadi kita harus terjun di dalamnya. Contohnya saya di sini, bagaimana saya untuk menangani sampah yang ada di sekolah saya, tentunya tidak hanya asal perintah, tetapi kami juga harus turun terjun tangan dalam mengelola ini. Nah, sampah-sampah sampai terpilah dengan baik. Dan ini juga dibutuhkan teamwork yang saya kira juga harus bisa komitmen dan konsisten. Selanjutnya Ibu Bapak, kami mempunyai program juga sama. Salah satunya yang pertama ini adalah hidroponik. Jadi kami mencoba membuat hidroponik dari kardus bekas seperti ini.
kami buat, lalu ini juga salah satu media pembelajaran nanti. Sambil selanjutnya ini gambar yang saya tampilkan ini kipas ya, kipas jahe, karena di SMP 1 Ngadirejo produk unggulannya jahe. Kemarin tari yang namanya tari melati suci, tapi gambarnya gambar jahe. Ini sama Ibu Bapak, ini tarian juga sama, kita ada unsur adiwiyata di depan juga sama, di depan wajah depan kami kita gambarkan jahe karena produk unggulan di SMP Negeri 1 Ngadirejo adalah tanaman jahe. Nah ini mural adiwiyata. Jadi kemarin kita pantau anak-anak coret-coret, ternyata anak-anak itu memiliki kreativitas. Nah, melukis tong sampah seperti ini. Jadi kreativitas peserta didik kita fasilitasi. Oh ternyata anak itu sebetulnya kreatif. Nah kita aja mengarahkan biar anak-anak itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Lalu contoh yang lain Bapak yang sudah kami buat. Kami membuat nata, ini nata dari mengkudu. Kami berkreasi nata dari mengkudu, jadi di sekolah kami terdapat banyak ya di belakang pohon mengkudu, dan mengkudu itu jarang dimanfaatkan. Makanya kami memanfaatkan di sini pemanfaatan nata dari mengkudu untuk teknologi tepat guna. Dan ini kemarin juga sudah kita praktekkan, kita coba rasakan, dan sayangnya belum sampai uji penelitian. Dan ini akan kami kembangkan agar penelitian-penelitian ini juga bisa nanti bermanfaat ke depan. Ayo Bapak sekalian, selain itu juga kami tidak kalah pentingnya bahwasanya merawat dan menanam itu juga kita lakukan dalam melaksanakan program ini. Kami harus ya terjun lagi Bu Bapak, jadi kita nggak bisa perintah-perintah anak. Jadi kalau anak diperintah lalu ditinggal, pasti anak nanti tidak akan bekerja. Jadi kita harus memberikan contoh kepada peserta didik. Oh bagaimana cara merawatnya, ya mungkin kita memberikan contoh tidak terus selamanya tidak, tetapi di awal-awal kita kasih contoh. Nah hasilnya juga akan kita rasakan. Ini kondisi di lingkungan kami setelah melaksanakan program ini. Jadi lingkungan itu bisa tertata, lingkungan itu tentunya bisa mampu menjadi sekolah yang tempat untuk rekreasi. Ibu Bapak sekalian, selain itu adiwiyata mungkin tidak dikerjakan di sekolah saja. Jadi adiwiyata juga kami lakukan di rumah. Jadi kami sebut dengan adiwiyata at home, mungkin di rumah. Nah ini kami ya keluarga yang mendukung proses adiwiyata di rumah kami. Jadi tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga melaksanakan program ini. Jadi dukungan selain warga sekolah di SMP 1 Ngadirejo, dukungan keluarga di rumah juga dibutuhkan. Nah dari semuanya ini Bu Bapak, salah satunya adiwiyata dapat mengukur prestasi. Nah ini berarti bisa mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Salah satunya tadi yang sudah dibacakan Bu Yayu, ada buku, kami membuat buku. Yang pertama buku Adiwiyata Pasti Bisa, dan di sini saya juga terima kasih kepada sang pengajar. Sang pengajar itu salah satu anggota dari tim pengembang konten pendidikan dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Agus, sudah memfasilitasi dalam proses pembuatan buku kami Adiwiyata. Adiwiyata Menggapai Cita kemarin dan sudah terbit, Adiwiyata Dari Hati, dan terakhir adalah Adiwiyata Mengukir Prestasi. Lalu Ibu Bapak, artikel juga kami buat, artikel-artikel ilmiah yang tentunya artikel-artikel ini bisa untuk peningkatan karir saya. Jadi ini artikel-artikel populer ilmiah yang sudah kami buat dan kami publik dan sudah kami nilaikan, dan alhamdulillah ternilai semua. Selain saya membuat, saya juga mengimbaskan cara pembuatan artikel-artikel ini kepada teman-teman. Contohnya di sini ada yang menganggap bahwasanya adiwiyata itu hanya untuk mata pelajaran IPA saja. Ternyata tidak. Contohnya di mata pelajaran matematik itu bisa. Ini contoh judulnya mungkin PBL berbasis lingkungan. Nah ini. Lalu mungkin di BK. Di BK juga demikian. Oh, apakah BK itu bisa? Ternyata bisa. Contohnya di sini contoh teman saya membuat pendekatan konseling realita berbasis adiwiyata. Di mata pelajaran IPS, di mata pelajaran seni, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ini artikel-artikel yang semuanya temanya adiwiyata. Lalu Ibu Bapak, tentunya dukungan-dukungan adiwiyata di sini tidak hanya
tidak hanya dari internal tetapi dari eksternal juga mendukung. Selain yang pertama memang warga sekolah yang mendukung, dari pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah ada dukungan-dukungan dari program ini. Contohnya di sini dari Bapak Bupati Wonogiri mendukung program ini dan kita kemarin diberikan kesempatan untuk menjamu tamu-tamu maupun kemarin ada sosialisasi dari kabupaten tentang beasiswa yang ada di Dinas Pendidikan itu, kita disuruh untuk menyajikan minuman jargu dan membuat bolu dengan rasa jahe, Bu Bapak. Nah ini dukungan-dukungan Dinas Pendidikan, kecamatan, dari semuanya mendukung dalam proses kegiatan ini. Dan yang paling penting juga kita harus berkomunikasi yang aktif, interaktif kepada teman-teman yang ada di sekolah kami. Lalu untuk publikasi media massa juga demikian, Ibu Bapak. Jadi kami mempublik kegiatan-kegiatan kami. Kadang malah tidak disuruh publik. Jadi dari wartawan datang ke sekolah kami, lalu menanyakan kegiatan adiwiyata di sekolah kami. Ini ada beberapa publikasi yang sudah terpublikasi di Harian Solo Pos atau mungkin di yang lain sudah terpublik sampai di majalah sekolah, Bu Bapak. Jadi kami juga menginspirasi pembuatan majalah sekolah. Nah, untuk majalah sekolah ini nanti sudah kami share materinya di mungkin tim pengembang konten. Jadi untuk majalah yang majalah Markisa nanti bisa Bapak Ibu download di channel YouTube dinas ini sudah kami siapkan. Lalu di radio kemarin juga kami diundang di Radio Giri Suara untuk mengisi program-program adiwiyata. Nah, apa manfaatnya? Tadi yang manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah, Ibu Bapak, masih berapa waktu, Bu Yayu? Menurut pantauan saya masih 3 menit lagi, Pak Budi. Oh iya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Lalu apa manfaat dari sekolah? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu bahwasanya di sekolah tentunya ada kebanggaan tersendiri. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa diapresiasi di masyarakat luas. Makanya di sini ada trennya bagaimana membuat branding di sekolah kami. Kita memiliki piagam sampai piagam Sekolah Adiwiyata Nasional. Lalu kita memiliki produk unggulan. Ini tadi kita memiliki majalah Adiwiyata dan ini nanti bisa di-download di deskripsi channel YouTube Dinas Pendidikan juga. Di sini sekolah. Nah, nanti di kelas kami juga nuansanya adiwiyata, Bu Bapak. Jadi kegunaannya seperti ini. Nah, kami juga memiliki greenhouse. Yang greenhouse ini nanti juga kita manfaatkan untuk ketahanan pangan di sekolah juga. Kami juga mendapatkan kunjungan dulu dari tim Adiwiyata Kabupaten Pemalang datang ke sekolah kami. Kami juga diundang di acara-acara dan salah satunya untuk peserta didik kemarin berhasil mendapatkan juara pertama Piala Bupati dalam lomba melukis tong sampah. Ini dokumentasinya, Bu Bapak. Nah, ini tidak hanya dari prestasi dari kami sendiri, tetapi bisa mengimbas ke sekolah maupun mengimbas ke seluruh peserta didik. Karena karakter-karakter adiwiyata ini salah satunya peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreativitas maupun tanggung jawab. Ini merupakan cerminan karakter kurikulum 2013 atau kurikulum nasional yang kita pahami bersama. Dan untuk peningkatan karir, Ibu Bapak, untuk peningkatan karir pribadi saya sendiri selain tadi siswa dan prestasi sekolah, kami sendiri dengan program Adiwiyata menggunakan publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dulunya itu katakanlah sulit dalam mencari nilai HAPAK atau PAK. Dengan program Adiwiyata ini kita bisa berinovasi, berkreasi. Jadi di HAPAK yang terakhir kemarin, alhamdulillah di tahun 2020 kami mendapatkan nilai di pengembangan diri 10 dan PIKI 13,5 dan semuanya merupakan implementasi dari program Adiwiyata. Dan tadi sudah ada materi sekolah hebat tadi. Jadi sekolah itu tidak hanya untuk tempat dalam mendidik peserta didik dalam nilai saja, tetapi dimungkinkan merupakan tempat wisata, Ibu Bapak. Jadi tempat-tempat wisata kami ada. Yang pertama ada papan edukasi di sini, dijadikan sarana selfie, Bu Bapak. Ada gapura Adiwiyata.
ini dijadikan selfie peserta didik kemarin dipakai untuk selfie. Dan di sini ada edukasi, edukasi adiwiyata. Ini kami taruh di depan. Jadi setiap masuk, jadi peserta didik atau seluruh warga sekolah maupun seluruh warga bisa datang dan bisa berselfie di sini dan bisa mengenal apa itu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Apa itu sekam adiwiyata. Jadi sekam ini merupakan program adiwiyata sekolah kami yang terimplementasi dalam sub-sub bagian sekam, sampah, energi, keanekaragaman hayati, air dan makanan. Lalu yang terakhir, karena ini tadi waktunya tinggal 2 menit, ya 1 menit Bu Yayu, informasi atau mungkin apa yang berhubungan dengan adiwiyata kami maupun sekolah kami, itu Bapak Ibu kunjungi di website kami di sobatadiwiyata.com dan bisa di channel YouTube Sobat Adiwiyata Wonogiri. Jadi ini gambaran secara umum dari program adiwiyata yang sudah kami laksanakan. Yang jelas gerakan adiwiyata ini juga mendukung gerakan Kabupaten Wonogiri untuk meraih adipura. Semakin banyak sekolah adiwiyata nasional di Kabupaten Wonogiri, semakin besar peluang adipura di Kabupaten Wonogiri. Saya kira demikian penjelasan atau berbagi materi bersama, karena mengingat waktu dan nanti masih ada sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan dari instansi SMP Negeri 1 Ngadirejo yang telah berbagi inspirasi kepada kita mengenai adiwiyata. Luar biasa sekali Pak Budi sudah membuktikan bahwa kegiatan adiwiyata tidak hanya sekedar membuktikan bukti cinta kita kepada bumi, akan tetapi dalam kaitannya dengan tugas keprofesionalan menjadi seorang guru, Pak Budi telah membuktikan bahwa dengan adiwiyata beliau sudah dapat mengumpulkan berlimpah angka kredit yang dapat digunakan untuk proses kenaikan pangkat sebagai bukti keprofesionalan kita dalam mengemban tugas negara sebagai abdi negara. Terima kasih. Berikutnya, pemirsa channel YouTube P&K Wonogiri Official dimanapun Anda berada, 2 inspirator telah menyampaikan materinya dalam kegiatan webinar series hari pertama hari ini, Senin 19 April 2021, yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Oleh karenanya, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, bila mana ingin bertanya, kami persilahkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Inspirator kita hari ini masih menunggu kita untuk berbagi motivasi dalam mengemban tugas kita sebagai guru di Kabupaten Wonogiri. Baik, sebelum menuju ke sesi tanya jawab, sambil kita menanti pertanyaan dari audiens kita, apakah Pak Henning masih monitor? Pak Henning Wahyudi? Masih Ibu, dengan monitor. Pak Henning, saya tertarik dengan penjelasan yang Bapak sampaikan melalui share screen tadi. Ternyata kegiatan yang sudah pernah Bapak ikuti, terutama mengenai bidang TIK itu banyak sekali, diantaranya ada Seamolek, ada pelatihan Edmodo, dan tadi tampil banyak sekali. Mungkin ini menjadi pertanyaan dari teman-teman guru SD. Informasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang keren-keren, yang wah, yang ilmu-ilmu terkini dalam bidang TIK semacam itu, Bapak mendapatkannya dari mana? Karena mungkin ini menjadi permasalahan beberapa teman yang sudah mungkin cukup lama tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu dikarenakan kurang informasi. Oh, ternyata ada toh pelatihan seperti ini, pelatihan seperti ini. Mungkin Pak Henning bisa berbagi untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan tentang TIK yang mungkin nanti bisa diikuti oleh teman-teman guru SD yang lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk hal yang ditanyakan kepada saya. Tentunya tidak lepas semuanya dari adanya media sosial. Jadi saya hanya memanfaatkan media sosial yang saya miliki, terutama kayak ya Facebook waktu itu yang masih aktif Facebook seperti itu, dan mencoba mencari di link-link misalnya di ikut di LPMP Jateng, terus nanti ada teman yang share lah.
dari situlah saya mendapatkan informasi tentang pelatihan-pelatihan. Ya, waktu awalnya memang saya cari yang masih gratis. Ya, jadi yang saya cari memang yang free lah, dengan sesuai dengan keadaan waktu itu juga saya cari yang free. Nah, namun bersyukurnya di saat pandemi seperti ini pun sekarang sudah banyak ya untuk teman-teman bisa cari pelatihan-pelatihan. Sekarang ada yang free, ada yang berbayar juga ada. Nah, itu tinggal kita bisa mengikuti dari link-link berikut maupun dengan di misalnya kementerian, dinas pendidikan dan kebudayaan itu juga ada, dan itu yang salah satunya bisa kita ikuti seperti itu, Ibu. Oh ya, baik. Berarti mungkin itu bisa dicontoh ya, kita bisa mengikuti lembaga-lembaga resmi semacam LPMP atau lembaga-lembaga yang lain yang mungkin secara rutin mereka sudah memprogramkan kegiatan untuk pelatihan-pelatihan semacam itu. Baik, terima kasih Pak Henning. Ya, beralih ke Pak Pudi Sri Mariatmo. Pak Pudi masih monitor juga ya? Iya, masih Bu. Iya, Pak Pudi. Seandainya tadi Bapak yang menyampaikan tentang adiwiyata sangat lengkap sekali dengan segala detil-detilnya yang benar-benar di semua sisi ternyata bisa disentuh dengan adiwiyata. Seandainya ada sekolah lain yang menginginkan untuk mengikuti jejak langkah Pak Pudi, bagaimana caranya Pak Pudi untuk bisa membimbing sekolah tersebut? Caranya bagaimana akan mendapat pembimbingan langsung sehingga bisa meniru jejak langkah Pak Pudi tadi? Bagaimana Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang jelas untuk ada pembimbingan seperti ini di dalam program sekolah. Di dalam program sekolah tentunya ada yang namanya menuju sekolah sehat, menuju sekolah ramah anak. Salah satunya program Adiwiyata ini bisa terimplementasi dalam program sekolah. Nah, program sekolah ini tentunya bisa salah satunya di PTK itu kan mungkin mengundang atau narasumber dari luar. Itu bisa Ibu. Jadi secara resmi bisa terimplementasi di 8 standar nasional pendidikan. Nanti bisa diinformasi di kami, tadi sudah kami sampaikan di channel YouTube, di channel YouTube sudah ada materinya, informasi dari saya. Lalu Adiwiyata ini sendiri memang dari hati Bu, jadi kita harus bermindset, berpikiran bahwasanya program Adiwiyata ini dari hati pribadi sendiri, bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebetulnya di situ tadi mau saya putarkan video Ibu pada waktu ya, video yang mungkin untuk lebih menandaskan lagi program Adiwiyata itu dari hati, dari ilmu agama tadi yang utama. Nah, selanjutnya bisa berimbas ke yang lain tadi Bu. Sekolah bisa menjadi lebih baik, lebih menjadi wisata sekolah, termasuk untuk peningkatan karir, untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu Bu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Begini Pak, untuk video yang ingin Bapak tampilkan tadi, kalau boleh tahu durasi videonya berapa ya? Ceramah Bu, ceramah agama yang menginspirasi. Nah, sebetulnya menginspirasi kita lah 2-3 menit lah. Jadi biar menggugah bahwa Adiwiyata itu biar bisa dilaksanakan kan gitu. Ya. Kita masih ada sedikit waktu. Mungkin untuk lebih memantapkan materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan video yang sudah disiapkan oleh Pak Pudi dengan durasi 3 menit ya Pak ya. Mungkin bisa ditampilkan sekarang Pak Pudi, silahkan. Ya, mungkin saya tampilkan, suaranya akan saya keluarkan. Ini di bulan Ramadan juga kita juga pas mendengarkan video ini mungkin. Mungkin videonya dulu Bu Yayu. Ini kajian agama, tetapi kajian ini juga bisa kita ada hubungannya dengan Adiwiyata. Akan saya putar Ibu, bisa dicek apakah bisa terdengar. Suara belum masuk di saya. Ya. Sudah dijamin, cari ya, pahala sudah, Pak. ruginya.
Sudah masuk Maka suaranya ya. pekerjaan kita itu itqan, ditekuni sampai ahli. Ihsan, dikerjakan sungguh-sungguh sampai melampaui harapan orang yang ngasih kerjaan. Dan menikmati kerjaan. Ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, i'mal ala Dawuda syukran. Bekerjalah, hai keluarga Daud, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cek suara Pak Budi. Sudah bisa masuk? Suara hilang untuk yang Suara hilang. tampilan. Ya. Suara hilang, Ibu? Suara dari video hilang Pak Budi. Oh iya. Mungkin tidak bisa, Ibu. Mungkin dari penanya, mungkin kalau ada yang menanyakan aja ini tadi mungkin terputus jaringan. Mungkin Monggo. lain waktu bisa kita tampilkan kembali atau mungkin Pak Budi men-share di website atau mana tadi yang menjadi sumber pengetahuan kita untuk adiwiyata tadi ya Pak Budi. Monggo, mungkin pertanyaan yang lain di chat. Baik, ini sudah ada pertanyaan, akan saya bacakan terlebih dahulu. Dari Ibu Lucy Restiani, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya tertarik dengan adiwiyata, Pak. Mungkin kalau disampaikan di sekolah itu mudah dilaksanakan ya, seperti selama ini Bapak lakukan. Pertanyaan saya, apa yang pertama kali kita lakukan untuk memotivasi warga masyarakat agar program adiwiyata ini bisa dilaksanakan juga di warga masyarakat? Pertanyaan bagus sekali Pak Budi, monggo silahkan dijawab. Terima kasih Bu Rahayu tadi menanyakan tentang program adiwiyata agar bisa diterima di masyarakat. Dalam program adiwiyata di sini tentunya sudah mengarah ke keterampilan abad 21. Salah satunya di situ ada kreatif dan inovatif tadi. Kreatif dan inovatif bagaimana kita menginspirasi dari seluruh warga untuk bisa mengeksplor. Salah satunya materi yang sudah kami sampaikan tadi mungkin belum sampai ya, akan saya tayangkan pembuatan aquaponik tadi yang mungkin di grup-grup itu kan sudah ada pembuatan aquaponik atau mungkin suatu usaha untuk ketahanan pangan di sekolah maupun di masyarakat untuk bisa dilakukan. Salah satunya adalah berkreasi dengan memanfaatkan barang-barang bekas tadi. Barang bekas yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar kita manfaatkan dan kita bisa jadikan suatu nilai ekonomi yang lebih seperti yang sudah kami sampaikan tadi, seperti pembuatan nata tadi, lalu ada pemanfaatan barang bekas tadi yang dipakai untuk program aquaponik. Kalau akan saya share sebetulnya ada programnya, Ibu mungkin bisa kita perlihatkan program aquaponik yang ada di sekolah kami biar nanti bisa lebih jelas lagi, biar diterapkan di masyarakat. Dan program aquaponik ini sebetulnya juga sudah banyak yang melaksanakan di sini. Ini di sekolah kami tadi terlewatkan program aquaponik di sekolah kami. Mungkin share screen saya sudah tampilkah Bu Rahayu? Sudah tampil Pak, baik nah, silakan dilanjutkan. Jadi ini mungkin bisa diterapkan di masyarakat di era pandemi selain untuk program yang lain. Jadi di sekolah kami ini di masa pandemi seperti ini kami melaksanakan program aquaponik dengan memanfaatkan barang-barang bekas Bu Bapak. Jadi ini menggunakan ember bekas, lalu ada ceting bekas, ada besi seperti ini dan kita bersama-sama warga sekolah di bagaimana cara mengomunikasikan ke warga sekolah. Jadi yang paling utama itu adalah di komunikasi. Setelah komunikasi harus kolaborasi. Memang betul-betul 4C. Harus 4C. Makanya adiwiyata itu memang kuncinya di 4C. Nah, ini saya tampilkan lagi ini apa yang sudah kami lakukan program aquaponik dengan memanfaatkan barang-barang bekas ini tadi. Kita bisa panen kangkung, kita bisa panen lele, kita bisa makan bersama. Seperti ini di era-era pandemi kemarin di tahun 2020. Nah, untuk cara teknisnya Bapak Ibu bisa kunjungi website tadi yang sudah disampaikan moderator, sudah disampaikan Bu Yayu yang Sobat Adiwiyata. Demikian Ibu. Baik, menarik sekali Pak. Ini menyambung kembali, masih ada lagi pertanyaan mungkin bisa dijawab juga secara langsung. Pertanyaan dari Bambang Rianto melalui YouTube.
live chat tadi. Untuk Pak Pudi Sri Mariatmo, pertanyaannya, apakah kira-kira anak didik saya diperbolehkan berkunjung ke sekolah Anda untuk belajar dan sharing secara langsung dengan Pak Pudi? Silakan Pak Pudi. Langsung saja saya tanggapi. Sangat diperbolehkan, monggo, dengan gratis. Nah, jadi monggo. Jadi silakan, tidak hanya saya, tetapi di tim kami banyak teman-teman yang mendukung. Jadi di sini tidak hanya saya, makanya Adiwiyata itu harus membutuhkan tim yang kompak, yang solid, dan komunikasi antar warga sekolah. Tanpa komunikasi antar warga sekolah memang program ini memang sulit terlaksana, karena yang namanya manusia itu ada pasang, ada turun ya, ada pasang surut, ada naik turun. Nah ini diperbolehkan. Monggo Bapak, monggo Ibu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Pudi. Kembali kepada Pak Hening Wahyudi, masih monitor Bapak? Ibu. Iya, Pak Hening. Ada satu pertanyaan. Di SD Negeri 1 Wonogiri, tempat Bapak mengajar, itu para siswanya memiliki beragam latar belakang, baik entah itu sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyiasati dalam hal tersebut, Bapak sebagai seorang pendidik, utamanya Bapak banyak menggeluti di bidang TIK di SD Negeri 1 Wonogiri, bagaimana tips-tips atau cara yang Bapak lakukan untuk mengatasi keberagaman para siswa tersebut? Silahkan Pak Hening. Baik, terima kasih untuk waktunya serta kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pada saya. Memang di SD Negeri 1 ini sangatlah ya heterogen, namanya sangat berbeda-beda, ada latar belakangnya, baik status ekonominya, baik status apanya pun berbeda-beda. Jadi bermacam-macam, namanya juga anak-anak juga berbeda, karena Tuhan juga menciptakan berbeda-beda, tidak sama satu dengan lainnya walaupun itu kembar sekalipun. Nah, itu terjadi juga di sekolah kami ya. Namun yang pasti tidak membedakan siswa satu dan yang lainnya, kita anggap itu sama. Mohon maaf, entah itu anaknya yang berpangkat ataupun tidak. Di mata saya sebagai seorang pendidik, mereka adalah sama, porsinya sama, harus mendapatkan hal yang sama. Karena di dunia pendidikan tidak ada sebuah perbedaan ya. Jadi itu dulu untuk mendasari supaya anak-anak mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan. Nah, apalagi tentang untuk TIK ya, karena di sini kita mengawali juga untuk belajar menggunakan daring, dengan waktu itu anak-anak di tahun 2017 sudah memiliki banyak anak yang sudah menggunakan, kalau ada praktek ya, nanti anak-anak yang sudah diizinkan sama orang tuanya, karena untuk membawa handphone ke sekolah harus ada izin dari orang tua dan pas di jadwal ada pelajaran TIK. Kalau tidak ada, maka anak tersebut tidak diperkenankan membawa handphone atau smartphone, karena nanti juga akan ada pemeriksaan, karena di sekolah memang dilarang untuk menggunakan gadget untuk waktu itu juga sampai sekarang. Dan akhirnya setelah itu, kalau untuk tes atau untuk ulangan penilaian yang menggunakan secara online, nah nanti kita bagi anak-anak, misalnya hari Kamis, nanti hari Rabu kita tanya anak-anak yang besok hari Kamis bisa membawa smartphone siapa. Nanti ada anak yang nggak bisa membawa, kita tanya, misalnya nggak bawa kenapa, mungkin HP-nya, karena HP-nya bisa dibawa orang tua, karena di sekolah itu di orang keluarga mungkin hanya satu yang punya, orang tuanya saja. Kalau dikerjakan di rumah mungkin bisa, tapi kalau enggak ya berarti kemungkinan HP-nya dibawa kerja, karena juga belum semua satu keluarga itu punya HP semua. Nah, dan ada juga anak-anak yang belum dipercayakan, walaupun punya di rumah tapi belum dipercayakan untuk bawa ke sekolah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hening Wahyudi. Baik, segenap inspirator telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin, baik dari Microsoft Team maupun dari pemirsa channel YouTube P&K Wonogiri Official. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 11:24. Saya yakin masih ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu kepada kedua inspirator kita yang luar biasa hari ini. Namun mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu pada sesi kita kali ini. Namun perlu kami informasikan
bahwa inspirator kita bersedia untuk berdiskusi lebih jauh mengenai tema kita hari ini. Silahkan menghubungi beliau melalui email, kontak, maupun sosial media yang telah beliau berikan pada materinya tadi. Dan sebagai penutup bisa kami mintakan closing statement dari kedua inspirator kita. Mungkin selama 2 menit ke depan kita akan mulai closing statement dari Bapak Henning Wahyudi. Silahkan Pak. Terima kasih. Kita mengingat petuah leluhur kita, sopo tekun golek teken bakal tekan. Teteken kanthi tekun bakal tekan kang sinedya. Mari kita menjalankan tugas profesi kita apapun, dimanapun, sebagai apapun dengan ikhlas, selalu semangat dan berusaha dengan tekun yang pasti kita tambahi dengan cinta dan kasih. Terima kasih, mohon maaf kekurangan saya. Baik, terima kasih Pak. Semangatnya nular sampai ke sini Pak. Berikutnya yang kedua, closing statement kami harapkan dari inspirator kita yang kedua, Bapak Budi Sri Mariatmo untuk menyampaikan. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Di sini kami akan menyampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri atas kesempatan berbagi cerita ini. Lalu tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran luar biasa dalam teknis pelaksanaannya yang memang betul-betul luar biasa di sini. Seluruh peserta webinar seri 1 yang tentunya di sini khususnya di SMP Negeri 1 Ngadirejo, keluarga kami yang sudah mendukung seluruh program-program saya maupun kinerja kami, dan kami berpesan bahwa kesuksesan tentunya di sini tidak didapat dengan cuma-cuma, tetapi kesuksesan itu dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan doa. Jadi semua dimulai dari hati agar pasti bisa menggapai cita dan mengukir prestasi. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap inspirator yang telah berbagi inspirasi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi melalui channel YouTube P&K Wonogiri Official. Kami ucapkan terima kasih dan semoga rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat. Sebagai guru di Kabupaten Wonogiri, mari bersinergi untuk meningkatkan profesionalisme kita. Saya Rahayu Widayanti selaku moderator pada webinar series hari pertama kali ini. Mohon diri, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang tidak berkenan di hati. Kami akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada host Bapak Sriono MPD. Silahkan. Terima kasih kepada moderator yang terhormat Ibu Rahayu Widayanti yang sudah berkenan memandu kegiatan ini hingga berjalan sukses dan lancar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tokoh inspirator yang juga berkenan berbagi pada hari ini, Bapak Henning Wahyudi, Sarjana Sains dari SD Negeri 1 Wonogiri, dan Bapak Budi Sri Mariatmo SPD dari SMP Negeri 1 Ngadirejo. Kami yakin paparan beliau berdua tadi mampu memberikan inspirasi positif bagi peningkatan pendidikan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Baik, Bapak Ibu peserta kegiatan webinar series dalam rangka menyambut Hardiknas tahun 2021 yang berbahagia, telah kita simak bersama kegiatan webinar series hari pertama pada hari ini. Sampai kita nanti akan bertemu kembali untuk webinar series yang kedua besok pagi. Demikian Bapak Ibu, akhir kegiatan webinar series hari ini. Mudah-mudahan sampai selesainya kegiatan akhir webinar series nanti di hari ke-15, kegiatan senantiasa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini saya yang mengantarkan acara, Sriono dari SMP Negeri 1 Wonogiri, tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, mengaturkan terima kasih atas semua perhatian dan seluruh atensi Bapak Ibu peserta kegiatan lewat channel YouTube
P dan K Wonogiri Official. Tiada lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah, warido wal inayah.